Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, Bu ya. Benar atas nama Ibu Rahma? Ya, betul sekali. Oke, sebelumnya perkenalkan Ibu ya. Nama saya Bidan Yulia. Di sini saya adalah bidan yang bertugas pada pagi hari ini, Ibu. Nah, sebelum kita memulai untuk aktivitas hari ini, saya izin tutup privasi Ibu dulu, Ibu ya. Ya, Bu. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan konseling atau pendidikan kesehatan terkait dengan adaptasi fisiologi pada masa bayi baru lahir, Ibu ya. Apakah Ibu sudah bersedia, Ibu? Iya, Bu. Oke, karena Ibu sudah bersedia, saya di sini mempunyai surat inform consent yang menyatakan bahwa Ibu itu telah bersedia terhadap apa yang akan saya berikan dan juga lakukan, Ibu. Jadi mohon silakan ditandatangani, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu ya. Ya, Ibu. Di sini juga saya punya refleks, di sini Ibu bisa melihatnya. Daftar yang akan saya jelaskan, Ibu ya. Baik Ibu, langsung saja, apakah Ibu itu sebelumnya pernah mendengar atau mengetahui terkait dengan adaptasi fisiologi masa bayi baru lahir ini, Ibu? Belum, Ibu. Oke, saya akan jelaskan, Ibu. Saya akan langsung menjelaskan saja, Ibu ya. Nah, di sini adapun perubahan fisiologi pada masa bayi baru lahir ini merupakan segala bentuk perubahan yang terjadi pada fisik bayi Ibu, baik itu yang menyangkut keadaan fisiknya maupun keadaan yang berada di dalam fisiknya, Ibu ya. Itu merupakan persepsi dari perubahan fisiologi pada bayi baru lahir, Ibu. Nah, pada bayi baru lahir ini juga mengalami perubahan-perubahan pada sistem tubuhnya, Ibu ya. Di sini yang pertama, adapun perubahan sistem pernafasan pada bayi itu, Ibu ya. Nah, di sini saat bayi dilahirkan, maka beberapa cairan paru seperti diperas keluar dari paru-paru Ibu, sehingga bernafasnya bayi ini untuk pertama kali merupakan akibat dari refleks yang dipicu dari perbedaan tekanan antara intrauterin dan ekstrauterin. Nah, selain itu, pada sistem pernapasan ini, kemoreseptor itu di aorta memulai refleks, Ibu, sehingga neurologis itu bayi bisa bernafas, Ibu ya. Itu merupakan perubahan pertama, Ibu, sistem pernafasan. Selanjutnya di sini ada pun perubahan sistem yang kedua itu adalah perubahan pada sistem kardiovaskular atau pada jantung bayi, Ibu. Nah, di sini setelah lahir, darah pada bayi baru lahir ini harus melewati paru-paru untuk mengambil oksigen dan juga mengadakan sirkulasi, Ibu, sehingga melalui tubuh guna untuk mengantarkan oksigen ke jaringan. Maka di sini akan terjadi dua perubahan besar, Ibu ya. Itu merupakan perubahan dari sistem kardiovaskular, Ibu. Selanjutnya di sini ada pun perubahan yang ketiga itu adalah perubahan pada sistem gastrointestinal atau pencernaan, Ibu ya. Nah, pada sistem pencernaan ini bila dibandingkan dengan ukuran tubuh, saluran pencernaan pada neonatus ini dia relatif lebih berat, Ibu, dan lebih panjang bila dibandingkan orang dewasa pada neonatus. Nah, tractus digestivus ini yaitu mengandung zat-zat yang berwarna hitam, Ibu, kehijauan yang terdiri dari mucopolisaccarida dan juga disebut dengan meconium, Ibu ya. Itu merupakan perubahan dari sistem pencernaan, Ibu. Selanjutnya di sini ada pun perubahan pada sistem yang keempat itu yaitu sistem hepatik atau hati, Ibu ya. Nah, untuk hati ini yaitu akan terus membantu pembentukan darah selama janin itu di dalam kandungan maupun bayi ini sudah lahir, Ibu ya. Nah, selama periode neonatal ini, hati akan menghasilkan zat esensial untuk pembekuan darah, Ibu. Nah, hati juga akan mengendalikan jumlah bilirubin yang tak terkonsumsi, Ibu ya. Itu merupakan perubahan dari sistem hepatik ini. Selanjutnya di sini ada pun perubahan sistem yang kelima itu adalah perubahan pada sistem termoregulasi, Ibu. Nah, pada sistem termoregulasi ini yaitu mengalami tiga faktor yang berperan dalam kehilangan panas atau tubuh bayi, Ibu ya. Yang pertama itu adalah luasnya permukaan tubuh bayi di pusat. Nah, yang kedua itu adalah pengaturan suhu tubuh bayi yang belum berfungsi secara sempurna. Nah, yang ketiga itu adalah tubuh bayi yang terlalu kecil itu akan memproduksi dan menyimpan panas, Ibu. Itu merupakan bentuk perubahan dari sistem termoregulasi, Ibu ya. Selanjutnya di sini ada pun perubahan yang keenam itu yaitu perubahan pada sistem renal, Ibu, atau ginjal, Ibu ya. Renal ini bisa disebut dengan ginjal. Nah, pada sistem renal ini bayi baru lahir akan menunjukkan penurunan aliran darah, Ibu, ginjal dan penurunan kecepatan filtrasi glomerulus, Ibu ya. Nah, kondisi ini yaitu mudah menyebabkan retensi cairan dan intoksiksi air, Ibu ya. Itu merupakan perubahan dari sistem renal atau sistem ginjal, Ibu. Selanjutnya di sini perubahan yang ketujuh dari masa bayi baru lahir ini yaitu perubahan pada sistem imunitas, Ibu. Nah, sistem imunitas ini sama dengan sistem kekebalan tubuh pada bayi baru lahir, Ibu ya. Nah, untuk sistem imunitas pada bayi baru lahir ini yaitu masih belum matang, Ibu, sehingga menyebabkan bayi baru lahir itu rentan terhadap berbagai infeksi dan alergi, Ibu ya. Kekebalan alami terdiri dari struktur perubahan tubuh yang berfungsi mencegah atau meminimalisir infeksi, Ibu ya. Itu merupakan perubahan dari sistem imunitas pada bayi, Ibu. Selanjutnya di sini ada pun perubahan yang ke-8 itu adalah perubahan pada sistem integumen atau pada kulit bayi, Ibu. Nah, di sini
Struktur kulit bayi itu sudah terbentuk saat lahir ibu, tetapi masih belum matang. Epidermis dan dermisnya itu tidak terikat dengan baik dan sangat tipis ibu ya. Selanjutnya di sini ada pun perubahan terakhir dari perubahan masa bayi baru lahir ini, yaitu perubahan sistem neuromuskuler atau refleks ibu ya. Nah di sini sistem neurologis ini baik secara anatomik atau fisiologis belum berkembang ibu. Sewaktu bayi bertumbuh itu perilaku yang lebih kompleks akan berkembang ibu ya dengan sempurna. Jadi di sini itu perkembangannya itu dia tidak terlalu sempurna ibu, maksudnya ya itu merupakan bentuk perubahan-perubahan pada sistem bayi baru lahir ibu ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tanda bahaya pada bayi ibu ya. Nah di sini itu tanda bahaya atau tanda umum pada bayi itu bisa seperti yang pertama, yaitu tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum ibu. Nah di sini pada masa ini bayi itu harus dicurigai ibu jika bayi ibu itu tidak mau menyusu. Biasanya bayi itu tidak mau menyusu ketika sudah dalam kondisi lemah ibu, dan mungkin justru dalam kondisi dehidrasi berat ibu. Sehingga di sini ibu itu harus membawa bayi ibu ke petugas medis terdekat ibu ya. Itu bahaya yang pertama. Adapun bahaya yang kedua itu adalah kejang ibu. Nah di sini kejang itu memang kadang terjadi ibu pada bayi yang baru melahirkan ibu. Tetapi yang harus diperhatikan ini adalah bagaimana kondisi pemicu kejang itu ibu. Apakah kejang ini terjadi saat bayi itu demam? Jika memang karena demam itu kemungkinan kejang dipicu dari penyakit demamnya ibu. Nah di sini itu ibu bisa sediakan obat penurun panas sesuai dengan dosis anjuran dokter ibu. Jika bayi ibu itu kejang tetapi tidak dalam kondisi demam, maka ini harus dicurigai ibu. Mungkin ada masalah lain. Sehingga di sini ibu harus perhatikan frekuensi atau lamanya kejang ibu, sehingga ibu bisa mengkonsultasikannya pada dokter ibu. Nah selanjutnya bahaya yang selanjutnya itu adalah lemah ibu. Nah di sini jika bayi ibu itu tidak terlihat seaktif biasanya, maka ibu harus waspada. Jangan biarkan kondisi itu berlanjut ibu ya. Nah adapun tanda bahaya selanjutnya itu adalah frekuensi nafas bayi ibu. Nah di sini pada umumnya lebih cepat dari manusia dewasa ibu, yaitu sekitar 40-60 kali per menit. Jika bayi itu bernafas kurang dari 40 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, maka ibu itu harus waspada. Lihat dinding dadanya ibu ya, terus ibu rasakan apakah ada tarikan atau tidak ibu ya. Selanjutnya bahaya itu adalah seperti merintih ibu. Nah bayi belum dapat mengungkapkan apa yang dirasakan. Ketika bayi dia itu merintih terus menerus, ibu itu harus menandainya bahwa bayi itu misalnya sudah diberi ASI, sudah dihapuk-hapuk, tetapi kondisi ini ibu itu tetap bayi ibu itu menangis. Mungkin ada ketidaknyamanan yang dirasakan oleh bayi ibu, sehingga ibu di sini harus segera mungkin untuk mengkonsultasikan kepada dokter ibu ya. Selanjutnya di sini tanda bahaya itu yaitu pusar kemerahan ibu. Nah di sini itu tali pusar yang berwarna kemerahan itu menunjukkan adanya infeksi yang harus ibu perhatikan ibu ya. Saat merawat tali pusar bayi ibu nanti, ibu itu harus jaga tali pusar agar tetap kering dan juga bersih ibu. Nah ibu harus bersihkan dengan air hangat dan juga biarkan kering ibu. Tutup dengan kasa steril yang bisa ibu beli di apotek terdekat ibu ya. Adapun tanda bahaya selanjutnya itu adalah demam atau tubuh merasa dingin ibu. Nah suhu internal bayi ini dia itu berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius ibu. Nah jika anak ibu ini mengalami demam, ibu sudah memberikan ASI sesering mungkin untuk mencegah kekurangan cairan ini ibu. Pakaikan pakaian baju yang tipis ibu agar panas cepat menguap ya. Berikan kompres hangat di dahi dan juga ketiak ibu. Jika suhu bayi ibu itu lebih dari 38 derajat Celcius, maka ibu itu harus dirujuk ke pelayanan kesehatan terdekat ibu ya. Itu bahaya terkait dengan demam ibu. Selanjutnya di sini tanda bahaya itu mata bernanah banyak ibu. Nah nanah yang berlebihan pada bayi ini menunjukkan adanya infeksi yang berasal dari proses persalinan ibu. Sehingga di sini ibu itu harus bersihkan mata bayi dengan kapas dan air hangat ibu, lalu konsultasikan pada dokter atau bidan. Selanjutnya di sini ada pun tanda bahaya itu kulit terlihat kuning ibu. Nah di sini kuning pada bayi itu biasanya terjadi karena bayi kekurangan ASI ibu. Tetapi jika kuning pada bayi ibu itu terjadi pada waktu kurang dari 24 jam setelah lahir, atau mungkin dia itu lebih dari 14 hari setelah lahir, kuning menjalar hingga telapak tangan dan juga kaki, bahkan sampai ke hijab bayi ibu berwarna kuning, maka ibu itu harus sesegera mungkin untuk mengkonsultasikan hal ini kepada dokter ibu ya. Itu merupakan tanda-tanda bahaya umum pada bayi ibu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemeriksaan bayi baru lahir ibu ya. Nah di sini itu pemeriksaan bayi baru lahir itu kita menggunakan Apgar Score ibu ya. Nah pemeriksaan Apgar Score ini merupakan pemeriksaan yang cepat dilakukan oleh bidan atau dokter ibu setelah bayi itu dilahirkan ibu ya. Ini merupakan metode sederhana dan juga efektif yang digunakan untuk mengukur kesehatan pada bayi ibu dan juga menentukan apakah bayi ibu itu memerlukan penanganan segera atau tidak ibu ya. Nah untuk pengukuran Apgar Score ini dia itu menggunakan angka ibu. Setiap faktor itu
itu diberi nilai antara 0 dan juga 2 Ibu. Kemudian skornya itu dijumlahkan. Tetapi apabila jumlah dari hasil nilai pemeriksaan Apgar skor ini dia itu hasilnya dari angka 7, maka kemungkinan bayi ibu itu mengalami keadaan normal atau keadaan bayi ibu itu baik-baik saja, Ibu ya. Itu merupakan pemeriksaan dari Apgar skor Ibu. Selanjutnya di sini ada pun pemeriksaan yang dilakukan dalam 24 jam setelah lahir Ibu. Dalam 24 jam pertama setelah lahir itu pada bayi akan dilakukan pemeriksaan seperti yang pertama itu ada pemeriksaan pernapasan Ibu, tekanan darah serta kemampuan bayi ibu untuk kencing atau buang air besar Ibu ya. Itu pemeriksaan yang pertama. Ada pemeriksaan yang kedua yaitu pengukuran panjang, berat badan dan juga lingkar kepala Ibu. Yang ketiga yaitu pemberian salep antibiotik mata. Karena bayi baru saja lahir maka ibu itu kemungkinan mungkin ya bayinya itu ada kemungkinan yaitu mendapatkan infeksi mata Ibu dari bakteri di dalam vagina yang dilewatinya saat persalinan. Nah untuk itu ya akan diberikan salep atau tetes mata yang mengandung antibiotik. Selanjutnya di sini pemeriksaan yang terakhir bisa dilakukan itu adalah injeksi atau suntikan Ibu seperti pemberian vitamin K dan juga imunisasi hepatitis B Ibu ya. Itu merupakan bentuk pemeriksaan yang dilakukan pada bayi yang baru lahir Ibu ya. Baik Ibu, itu merupakan materi dari pendidikan kesehatan terkait dengan adaptasi fisiologi pada masa bayi baru lahir Ibu ya. Apakah sampai di sini sudah dapat dipahami Ibu? Insya Allah sudah paham Ibu. Alhamdulillah Ibu ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Ibu. Oke, di sini karena pendidikan sudah saya berikan, pendidikan kesehatan dan konseling hari ini, maka tugas saya di sini juga sudah selesai Ibu ya. Terima kasih atas waktunya, semoga sehat selalu dan saya izin permisi dulu Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.